hati. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Bapak Ibu yang terhormat, tidak terasa 5 tahun sudah berlalu. Bapak Presiden kita RI yang ke-7 memimpin Indonesia ini. Kami relawan Indonesia Maju dan relawan Amerika Bersatu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden kita Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kepada Bapak Wakil Presiden Bapak Haji Yusuf Kalla, kepada para Menteri Kabinet Kerja dan Kepala KSP Bapak Jenderal Muldoko sebagai pembina relawan semuanya yang sudah memimpin kami selama 5 tahun ini. Banyak yang sudah dicapai dan hasil sudah dirasakan masyarakat seperti pelabuhan, bandara, fasilitas umum lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mias sampai Miangas, Rote sampai Miangas. Walaupun belum sempurna dalam pembangunan tersebut dan bisa memuaskan semua banyak pihak, tetapi pertumbuhan ekonomi menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang terhormat, dengan belum tuntasnya kerja Presiden di era 2014-2019, maka Bapak Insinyur Haji Joko Widodo maju kembali dalam Pilpres dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dengan rival Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, hingga akhirnya dimenangkan kembali oleh Bapak Presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin. Bapak Ibu yang terhormat, semua keberhasilan itu adalah atas kerjasama dan kerja keras kita semua, antara partai pengusung, antara relawan dan para profesional tentunya, yang mendorong, yang mendukung Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Ibu semua, kita sudah berkeringat memenangkan kontestasi Pilpres ini. Tentunya kita senang dan bangga Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo boleh memimpin negeri ini kembali. Bapak Ibu yang terhormat, kebahagiaan itu sempurna saat Presiden kita dan Wakil Presiden pilihan kita Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, sah menerima mandat rakyat 5 tahun ke depan. Bapak Ibu yang terhormat, Kabinet Indonesia Maju sudah terbentuk dan luar biasa. Rival Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto dan tim juga masuk dalam jajaran kabinet. Bapak Ibu yang terhormat, relawan Indonesia Maju dan Amerika Bersatu sepakat mendukung pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 ini
untuk mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Tentunya selama kebijakan visi dan misi Presiden berjalan baik, jika ada penyimpangan, pasti kami akan mengkritisi dengan jalan yang benar dan yang terhormat. Kami relawan Indonesia Maju dan Amerika Bersatu tentunya mempunyai harapan-harapan kepada pemerintahan Presiden terlantik Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Semoga sinergi visi dan misi Presiden 5 tahun yang akan datang bisa tercapai. Komunitas Indonesia Maju adalah sebuah wadah berkumpulnya anak bangsa Indonesia yang concern terhadap kemajuan Indonesia di segala bidang. Dalam komunitas ini berkumpul beberapa pakar di bidang politik, ekonomi, sosial, psikologi, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta beberapa figur pegiat sosial media, budaya. Kebetulan sebagai ketua umum adalah saya, Jeffrey Yunus, dan ketua panitia adalah Ibu Rini Susilawati. Kebetulan tadi sudah memberikan sambutan dengan detail, dan saya hanya ingin menambahkan saja. Pada Jumat 1 November 2019 bertempat di Wannabe Resto, kami Komunitas Indonesia Maju mengadakan perhelatan syukuran pelantikan Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus memulainya kerja Kabinet Indonesia Maju. Dalam kegiatan ini, Kim menggandeng Komunitas Amerika Bersatu. Kita perlu sampaikan, kebetulan kami sudah kerjasama dengan Amerika Bersatu. Itu semua wilayah ada kurang lebih, anggotanya kurang lebih ada 2.000 Pak, 2.000, dan itu relawan yang sangat aktif, dan Jokowi menang di sana. Jadi nanti kita akan Skype dengan mereka, ada beberapa wilayah nanti akan komunikasi dengan kita. Nanti saya kasih juga press release-nya dengan mereka, itu saya tambahkan. Untuk mengadakan diskusi kebangsaan yang bertema dampak positif pasca pelantikan Jokowi Maruf terhadap bidang ekonomi, keamanan, infrastruktur, SDM, dunia usaha, seni budaya, dalam format kerangka SDM unggul Indonesia Maju, dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini, dan kebetulan yang tidak berkenan hadir adalah Ibu Nita Yudi sama Ibu Ana. Mungkin beliau telat gitu. Saya langsung lagi. Dan dalam diskusi kebangsaan yang bertindak sebagai pemandu diskusi adalah Ibu Cassandra, Ibu Cassandra Putranto sebagai psikolog juga, dan mereka beliau adalah moderator yang top. Terima kasih Ibu Cassandra. Dalam diskusi ini akan dibahas secara detail bagaimana strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, strategi pembangunan sumber daya manusia unggul Indonesia, pentingnya ketahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia maju dengan penguatan di bidang dunia usaha, pemberdayaan perempuan, serta pelestarian seni dan budaya Indonesia. Inti dari diskusi ini adalah pemberdayaan dan penguatan segala sektor untuk mendukung ketangguhan Indonesia maju. Hasil dari diskusi kebangsaan tersebut akan diberikan oleh kami kepada Pak Presiden sebagai masukan dan saran dalam pembangunan Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan adanya paling tidak komunitas-komunitas yang membantu ini, setidak-tidaknya melapangkan semua jalan yang bisa lurus untuk sampai ke tujuan. Karena dalam suatu organisasi besar, apalagi republik ini ya, ini kan sangat besar, apalagi dengan jumlah penduduk yang juga sangat besar. Ini adalah nomor 4 terbesar di dunia. Jadi kalau orang katakan Indonesia is the fourth largest democracy in the world, gitu. Kenapa? Yang terbesar itu demokrasi adalah pertama India. Kenapa India? Jumlah penduduknya besar. Yang kedua adalah Amerika. Yang ketiga itu imbang antara Indonesia dan Brasilia.
Jadi kita kalau ketiga keempat oke lah. Jadi kita dengan demokrasi yang bisa berjalan hebat, pemilihan presiden bisa lancar, ini adalah satu hal yang sangat hebat. Jadi untuk itu semua kita harus mempertahankan ini supaya demokrasi kita ini tetap bisa berjalan lancar. Kayaknya sudah mulai loyo atau gimana ya ini ya? Kayaknya agak-agak wajah-wajahnya. Baik, saya moderator Bapak Ibu sekalian untuk kira-kira hanya sekitar 35 menit ke depan karena waktu juga sudah menunjukkan mendekati maghrib. Mohon kami menantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk ke depan untuk foto bersama-sama. Mohon izin Pak Ahwi Lutan, Pak Kristianto Wibisono, Pak Rudi S. Kamri, Bapak Haryadi Sukamdadi, silakan sekalian kita foto bersama sekaligus juga dengan Ketua Panitia dan Ketua Umum. Monggo silakan Pak. Bapak Kristianto Wibisono, beliau lebih suka dipanggil wartawan, ya, seumur hidup wartawan, katanya tidak pernah ada kata pensiun. Kemudian nanti pembicara kita yang kedua, yang ganteng dan paling kencang ngomongnya kalau di Facebook, ya. Tapi seru kalau baca semua tulisan-tulisannya karena sangat kritis dan sangat to the point. Bapak Rudi S. Kamri, pemerhati apa Pak? Pemerhati politik, ekonomi, pemerhati moderator. Baiklah, dari tadi udah diapalin tuh jawabannya dong. Baik, yang ketiga, yang berikutnya adalah Bapak Haryadi Sukamdani. Berikut ini adalah Ketua Apindo, ya, pengusaha ya Pak ya, mewakili dunia usaha dan lain sebagainya. And last but not least, terakhir tapi tetap saja bukan yang terakhir juga, adalah pembina kita yang tercinta yaitu Bapak Ahwi Lutan. Beliau, waduh, Bapak ada di mana-mana Pak. Kalau saya sebutin semuanya banyak sekali nih Bapak. Terakhir tuh pernah jalan-jalan atau berkeliling dengan pejabatan di BNN pernah, di mana pernah gitu ya. Ini Bapak. Baik, saya tidak ingin berbicara panjang lebar. Yang jelas tentu saja sekali lagi kita ingin mendengarkan masing-masing pembicara kita yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kita menyikapi terutama rumors dan bisik-bisik, aduh nggak puas nih sama kabinet nih, tapi ada yang puas nih gitu. Kalau saya sendiri sih saya cukup puas dengan kabinet yang ada sekarang ini, tapi tentu saja harapan ke depan kita seperti apa ya. Mari kita dengarkan. Yang jelas kalau dengan yang satu ini saya sangat bangga. Pak Kristianto Wibisono ini punya buku ya, buku Kencan dengan Karma. Tolong dilihat nih bukunya. Iya, saya punya bukunya karena saya beli banyak langsung gitu kan. Kenapa? Karena di buku itu saya bisa baca sejarah ekonomi dari tahun 45 gitu ya. Ada peristiwa, tepuk tangan, jangan ragu-ragu, silakan tepuk tangan, silakan. Ya, kalau nggak ada bukunya Pak Kristianto tuh saya nggak belajar ya. Yang jelas, mari kita dengarkan bagaimana Bapak Kristianto akan membahas dalam waktu yang sangat singkat, 10 menit barangkali ya Pak ya. Mohon izin Pak, jangan dimarahin moderatornya, tapi berhubung kita sudah mendekati maghrib nih, gitu kan ya. Mari kita dengarkan bagaimana teori tentang ekonomi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai 5.0. Silakan Bapak, mohon izin, di belakang ada mic-nya, silakan. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Kristianto Wibisono, silakan Pak. Ini sebetulnya saya bawa 5 slide tapi nggak ada yang udah. Jadi begini, kalau kita tanya mengenai ke depan ini seharusnya bagus. Tadi ada ibu yang pidato keliru, bukan presiden ke-8. Pak Jokowi ini presiden ke-7 term kedua. Kalau nanti 2024 baru presiden ke-8. Nah, kunci utamanya adalah kita harus menurunkan angka ICOR kita. ICOR itu adalah incremental capital output ratio, di mana angka kita masih tidak efisien, 6,4. Artinya kalau Anda mau tumbuh 1%, Anda harus invest 6,4%. Jadi sementara negara lain itu 3,2. Jadi kita ini paling tidak efisien di Asia dan di dunia. Kemudian kalau kita perhatikan ekspor kita tuh separuhnya Vietnam, gendeng. Vietnam berapa juta penduduknya? Sepertiga. Penduduk Vietnam itu sepertiga kita, tapi kita ekspornya cuma separuh. Nah itu tadi yang dikatakan Mbak Cassandra tadi. Selama 75 tahun ini, pada tahun 50-an,
rupiah itu sama dengan satu Malayan dolar ya. Waktu itu belum ada Malaysia, jadi Malaya. Jadi $1 Malaya, $1 itu sama dengan dolar Malaya loh. Jadi kalau Anda bawa rupiah sama dengan dolar Malaya waktu itu. Tahun 50 digunting. Jadi duit kita digunting, 5 rupiah kan digunting. Tahun 59 1000 jadi 100, 500 jadi 50. Tahun 65 1000 jadi seperak, Bung Karno lengser. Jadi walaupun proklamator presiden pertama berkuasa 21 tahun, selesai dengan karena rupiahnya ambruk dari 1000 rupiah turun diganti 1 rupiah baru. Pak Harto berkuasa 32 tahun, akhirnya juga jatuh karena rupiah juga. Jadi rupiahnya turun terus, devaluasi 5 kali, akhirnya lengser 98. Nah sekarang ini masalahnya adalah bagaimana kita yang sudah bisa tumbuh 5% ini mempertahankan kalau bisa, atau malah bisa lebih dari, bisa mencapai 7%. Nah masalahnya adalah duit yang ada di Indonesia ini sudah terkuras habis. Jadi duit kita sekalian yang ada di bank, istilahnya tuh deposit kita itu sudah dipakai sebagai loan to deposit kita sudah 95%. Jadi 95% duit yang ada di bank itu sudah dipinjamkan ke masyarakat. Jadi kalau tidak ada aliran dana masuk dari luar, tidak bisa kita mau menggenjot di atas 5%. Nah kalau dana dari luar itu masuk, barulah kita bisa ekspansi. Nah kalau kita bisa ekspansi 7%, itu dalam tempo 7 tahun double. Jadi misalnya sekarang 4.000 ya, sekarang 4.000, 7 tahun lagi itu akan menjadi 8.000, 7 tahun laginya akan menjadi 16.000. Jadi dalam tempo itu yang dikatakan Pak Jokowi kemarin dalam pidatonya bahwa Indonesia akan mencapai berapa, 300 juta sekian gitu ya, yang setahun itu memang realistis gitu loh. Jadi bukan isepan jempol atau ngambil dari dukun ya, itu betul-betul realitasnya begitu loh. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa menurunkan angka ekor kita. Nah, angka ekor itu adalah pemberantasan pungli, korupsi dan sebagainya, karena memang high political cost tuh. Kita ini high political cost, sehingga terjadilah daya saing kita tuh merosot dan kalah dengan yang lain. Karena apa? Ya, misalnya orang mau invest, datang ke Kendal, itu yang dikatakan Pak Jokowi waktu tidak puas dengan ketemu PM Lee Hsien Loong, kan sudah tekan MOU Kendal dibangun. Lah kok enggak pada datang? Katanya lah kalau di Kendal tuh beli tanah, beli lahan mungkin 5 juta per meter. Kalau dia datang ke Myanmar dapat 1 juta. Ya terang aja ke Myanmar. Kecuali ya, di Kendal ada emasnya ya oke. Tapi kalau nggak ada apa-apanya ya instead of datang ke Kendal ya dia datang ke Myanmar, Vietnam, Kamboja. Jadi kira-kira ujung tombak daripada persaingan adalah birokrasi itu sendiri. Kalau birokrasinya tidak memberikan pelayanan yang bisnis-bisnis itu ya akan susah bersaing. Itu yang terjadi. Nah, sekarang ke depan ini memang sudah dirangkul ya. Ini kan berarti sudah tidak ada lagi oposisi lah. Oposisinya tidak negligible. Semua kebagian. Dan saya rasa semua yang tidak masuk di kabinet pun kebagian lah. Kalau Anda masih di DPR dan sebagainya itu masih kebagian. Pendapatannya masih sama lah. Ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa akan tergusur dari mata pencaharian. Saya rasa dengan situasi di mana sudah tercapai quote-unquote koalisi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo ini ya bisa memelihara perdamaian, diharapkan terus sampai 2024. Nanti kalau 2024 baru memang quote-unquote free fight, free for all untuk mencari Presiden ke-8, siapa yang paling the best untuk Presiden ke-8 itu. Nah, saya rasa memang harus betul-betul diupayakan supaya terjadi kompetisi yang fair, yang tidak
berat sebelah dan tidak ada beban, kan tidak ada petahana, jadi betul-betul 2024 itu betul-betul free fight untuk pendatang baru siapapun dia, tanpa peduli latar belakang, apa backing atau modal atau apa namanya keunggulan ya. Semua sama, berarti siapapun yang akan maju itu akan menghadapi medan persaingan yang sama. Saya rasa dengan itu kita bisa optimis bahwa kalau semua memelihara perdamaian, memelihara kerukunan ini, dan semua berkiprah untuk efisien, dan kita bisa menurunkan angka ekor itu, kita betul-betul bisa mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dicita-cita. Jadi target-targetnya itu sebenarnya bukan impian atau bukan ngawur, betul-betul ramalan-ramalan dari Pricewaterhouse, ramalan World Bank, semua tuh ramalannya. Dan kebetulan memang Amerika hari ini kemarin menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan itu berarti akan mengalir keluar dolar. Kita bisa kebagian lagi dalam konteks ekonomi global. Ini saya rasa sudah cukup ya, 10 menit. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Kristianto Wibisono. Bapak Rudi S. Kamri memiliki pemikiran yang tentu saja cukup kritis dan strategis. Mari kita dengarkan pendapat beliau. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Saya duduk aja Mbak. Malu sama Mas Kris. Jadi kalau dipanggil Bapak sama Mbak Cassandra itu rasanya anyam. Biasanya ngeledeknya minta ampun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya audien yang paling anteng yang pernah saya ikutin dalam wawancara ini. Anteng dan asik sendiri masing-masing. Inilah generasi milenial yang agak tua gitu. Indonesia maju cukup puas gitu ya. Ini saya kok tidak terlalu cukup puas. Kurang puas lah, kata-kata kurang puas. SDM kita terutama, sebagai contoh saja, SDM ini kami mengandalkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kemudian yang ditunjuk adalah orang yang hebat sekali, namanya Nadiem Makarim, dan itu luar biasa sekali. Tapi saya merasakan portofolio untuk beliau itu terlalu besar. 5 tahun yang lalu, Dikti perguruan pendidikan tinggi itu dikeluarkan dari Pedanka, masuk dalam portofolio Menristek Dikti. Tahun ini dikembalikan lagi ke Mendikbud. Artinya portofolionya jauh lebih besar dibandingkan 5 tahun yang lalu. Dengan pengalaman Mas Nadiem yang belum pernah sekolah di Indonesia, ini mungkin perlu kita tunggu aplikasinya seperti apa. Nanti semua orang akan dibuatin aplikasi seperti apa. Yang saya sayangkan pada saat pelantikan Wamen kemarin, dari 22 Wamen, 12 ya? 12, oh 12 ya? Katanya mau nambah lagi 22. Ini kabinet yang paling obesitas, hampir 50 orang. Seharusnya menurut saya ada Wamen untuk Mendikbud, menurut saya. Dicari orang yang berpengalaman di bidang sumber daya manusia atau pendidikan tinggi, terutama yang bisa mendampingi Mas Nadiem. Karena Mas Nadiem ini visinya visi yang sangat milenial sekali. Harusnya beliau didampingi dengan orang yang mempunyai pengalaman di bidang pedagogik dan sebagainya. Itu menurut saya. Ada hal yang saya kritisi juga dari kebijaksanaan Presiden Jokowi adalah pembangunan SDM yang dilakukan beliau ini lebih cenderung ke hard skill, Pak. Jadi ada dana sekitar APBN sekitar 1.200 sekian triliun, alokasinya tidak ada yang untuk pembangunan SDM, yang untuk soft skill SDM. Karena menurut saya, kalau istilahnya Mbak Cassandra ini brain and behavior, nah, udah itu aja. Itu sangat penting ya, dua-duanya harus jalan. Bagaimana orang yang menjadi cerdas tapi tidak mempunyai jati diri sebagai orang Indonesia. Dan ini sehari-hari kita alami loh sekarang ini, apalagi pasca Pilpres kemarin. Kita sempat terbelah, kubu sebelah didumplangi banyak radikalis, dan anak-anak sekarang sudah mulai berpikir yang sangat ekstrim tentang kebangsaan, itu sudah mulai luntur gitu ya. Kalau saya mengistilahkan ada 3 ekstrim di kita sekarang. Yang pertama itu ekstrim kanan, itu komunis zaman dulu tapi sudah mulai agak
sayup-sayup tidak terdengar. Ekstrem kiri maksud saya, yang komunis tidak terdengar. Yang berikutnya adalah ekstrem kanan, ini yang paling kuat sekarang. Meskipun PKS hanya mendapatkan 8%, tapi amplifikasi mereka ke dunia media sosial sangat kuat. Ini yang membuat seolah-olah mereka besar. Sebetulnya secara kuantitatif mereka itu sebenarnya kecil sekali. Jadi kita secara kuantitatif tidak perlu khawatir. Tapi intervensi mereka ke dunia media sosial dan media-media mainstream yang lain itu sangat luar biasa kuat. Dan ini membuat kita seolah-olah mereka sangat kuat. Mudah-mudahan dengan Menko Polhukam yang baru, dengan Menteri Agama yang agak keras, ini bisa diatasi. Kemudian yang ekstrim tengah, kalau saya bilang, itu teman-teman yang bergabung dalam namanya Social Justice Warrior. Ini menurut saya juga harus diwaspadai. Mereka-mereka ini kebanyakan tidak mempunyai rasa kebangsaan terhadap negara. Jadi kredo mereka adalah HAM, yang penting HAM. Ada tokoh SJW, Social Justice Warrior yang dulu, yang sudah almarhum, bilang Indonesia ini boleh terpecah-pecah asal tidak ada pelanggaran HAM. Nah, ini bahaya. Ini menurut saya bahaya, dan sekarang banyak terjadi. Ya, seperti kasus-kasus yang lain yang kemarin tertangkap pada waktu kerusuhan, itu adalah provokasi dari para SJW. Termasuk di kerusuhan di Papua, itu amplifikasi ke dunia internasional oleh SJW juga. Jadi mereka ini bahaya. Mereka tidak peduli dengan Indonesia. Mereka peduli dengan, pokoknya menyangkut masalah HAM itu akan diamplifikasi. Dan saya mengkritisi HAM-nya pun juga pilih kasih. Kalau ada polisi yang dipanah gitu, mereka nggak perlu expose. Tapi kalau ada demonstran yang sangat provokatif kemudian mengalami kekerasan aparat, itu yang diekspos luar biasa. Tiga hal ini yang menjadi PR besar bagi negara kita sekarang ini, bukan hanya bagaimana menjadi pintar. Jadi program Pak Jokowi menurut saya setuju saya, pembangunan SDM yang hard skill, mengenjot menjadi orang yang pintar dan menghadapi industri 4.0 dengan tangguh. Tapi menurut saya adalah perlu adanya karakter kebangsaan yang kuat di anak bangsa sekarang ini. Dan ini PR kita semua. Jadi saya membayangkan anak saya saja umur 20-an itu sudah tidak hafal lagi lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu wajib yang lain. Generasi kita semua yang di atas 40-50 pasti masih hafal lagu-lagu wajib. Mulai dari 17 Agustus, mulai dari apapun masih hafal. Sekarang generasi sekarang tidak hafal. Jadi mereka ya paling hanya Indonesia Raya. Itu pun tidak masuk ke soul-nya, tapi hanya lagunya saja. Dan ini PR besar buat pendidikan kita menurut saya, yang harus dibongkar, bahwa pendidikan karakter kebangsaan ini harus dimulai dari awal lagi. Kemudian mudah-mudahan Mas Nadiem ini bisa membongkar itu. Kalau tidak, kita akan menjadi generasi digitalis tapi tidak punya nasionalisme yang tinggi. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan pemikiran ini juga akan dibongkar oleh Pak Jokowi, karena beberapa waktu yang lalu pada saat saya menghadap beliau, saya sampaikan tentang kritikan saya tentang revolusi mental yang gagal total. Revolusi mental program beliau ini gagal total selama 5 tahun yang lalu. Karena pertama materinya sangat lemah, kedua strategi infiltrasinya juga sangat standar gitu ya. Kemudian yang ketiga cakupannya juga hanya ASN dan pegawai BUMN. Dan terbukti pada saat Pilpres kemarin, ASN itu yang memilih Pak Jokowi tidak lebih dari 27%. Kemudian dari BUMN malah lebih parah lagi, 22% yang memilih Pak Jokowi, yang lain tidak. Kurang 1 menit. Ya, baik. Jadi saya kira itu ada beberapa hal yang sedang saya tulis, nanti akan saya berikan kepada beliau Pak Jokowi. Karena saya ditugaskan untuk membantu membuat rancangan bagaimana revolusi mental ini dapat dijalankan dengan baik untuk ke depan yang sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya boleh jujur, kita bicara tentang karakter, kita bicara jiwa, ya. Saya mendampingi anak-anak Indonesia, remaja, dewasa, keluarga, bahkan juga yang masuk kerja nih, gitu,
problematik juga banyak adalah lapangan pekerjaan terbatas, dan ternyata memang harusnya kita membuka kesempatan berusaha, tapi ternyata jiwa pengusaha itu tidak mudah membangun, membuat, mendorong anak-anak bangsa Indonesia untuk terjun ke dunia usaha itu tidak mudah. Saya kira ini adalah bagian dari pembicara kita yang berikutnya, yaitu Bapak Haryadi Sukamdhani, terutama untuk membahas bagaimana dunia usaha untuk menyikapi rencana kita, rencana Pak Jokowi terutama juga untuk bisa mencapai negara yang kuat. Silakan Bapak Haryadi Sukamdhani. Ya, terima kasih Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyambung saja disampaikan oleh Pak Kris, Pak Rudi, Mbak Bu Kasanda tadi juga menyampaikan masalah lapangan kerja. Sebetulnya yang paling mendesak itu sebetulnya bukan hanya peningkatan kualitasnya, tapi penciptaan lapangan kerja itu sendiri. Ini kadang-kadang kita suka lupa ya, jadi bicara vokasi dan sebagainya, tapi sebetulnya di lapangan itu tidak ada suatu grand design untuk bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja secara masif. Ya, jadi ini yang selalu kami sampaikan bahwa kita ini rasanya nggak ada arah yang jelas dalam hal memakmurkan rakyat kita. Kenapa saya bilang begitu? Kita sebetulnya gampang kok, kita lihat datanya itu, data itu sangat bisa dilihat, yaitu pada saat Bapak Ibu sekalian lihat dari data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Baru aja naik nih dari 24.000 jadi 42.000 per kepala, dan jumlahnya itu adalah 96,8 juta orang. Menarik, waktu saya ngobrol dengan Pak Bambang Brojo sebagai Kepala Menteri Bappenas tempo hari, saya sampaikan, Pak, ini kok begini ya Pak, kita bukannya program kita itu untuk menekan penduduk miskin, tapi kayaknya kita justru dalam tanda petik, mohon maaf, kayaknya kita bangga gitu loh kalau bisa mensubsidi orang miskin itu. Apa jawabannya Pak Bambang? Kan nggak usah kalau ada pers nggak usah ditulis ya, kan kita aja. Pak Bambang bilang gitu, Pak Haryadi, kita tuh sebenarnya targetnya 107 juta malah. Waduh, saya bilang, ini gimana cara berpikir ini? Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa memang prioritasnya itu bukan untuk membuat penduduk miskin kita itu turun, tapi justru kita itu malah itu menjadi semacam kayak KPI-nya daripada pemerintah. Ini mohon maaf, saya dalam perspektif saya sebagai dunia usaha, saya melihat itu adalah menjadi masalah yang serius. Kalau penduduk miskin kita itu jumlahnya 96,8 juta orang, itu kira-kira adalah 37% Bapak Ibu sekalian dari jumlah populasi penduduk kita. Apa yang kita bisa harapkan dengan jumlah yang seperti itu? Itu bukan namanya bonus demografi, tapi adalah beban demografi. Ya, ini jadi serius. Apalagi sekarang udah naik lagi kan, tadi yang dibantu subsidinya naik dari 24.000 menjadi 42.000 sekarang. Nah, ini akan sampai berapa? Nah, inilah yang menurut pandangan kami yang kita harus menyamakan persepsi. Karena menurut pandangan kami, kalau ini tidak kita tuntaskan dalam hal strategi betul-betul untuk menciptakan lapangan kerja yang berniat dalam arti kata memang untuk masyarakat banyak ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, yang hadir di dalam investasi kita ini adalah padat modal. Jadi tahun 2010 itu angkanya adalah per 1 triliun itu adalah bisa menyerap 5.014 orang. Kira-kira waktu itu total investasi PMA PMDN kira-kira 209 triliun. Di 2018 ini kira-kira kita sekarang sudah hampir 700 triliun, 700-an triliun ini penyerapannya menjadi 1 triliun hanya tinggal 1.600. Jadi tren terus-menerus. Nah, saya ambilkan contoh aja untuk memudahkan Bapak Ibu bisa menggambarkan. Di Kerawang itu ada nama pabrik mobil baru, yaitu Wuling dari Cina. Luas tanahnya itu 35 hektar, karyawannya 4.000. Bandingkan dengan saya punya sahabat Mbak Putri Musikaratu di Jakarta Timur, luas lahannya Musikaratu kira-kira 5 hektar maaf, sekitar 5 hektar, karyawannya itu kira-kira hampir 5.000. Jadi bisa kita bayangkan semua yang masuknya dapat modal. Nah, saya ingin nanti kita diskusi aja, saya karena waktu juga pendek. Yang ingin kami sampaikan bahwa sekarang membangun SDM itu juga harus jelas arahnya mau kemana. Karena kalau ini nanti yang penduduk miskin dalam tanda petik ya, karena kalau penduduk miskin ini kita tidak turunkan, ini juga akan jadi masalah. Tadi yang disampaikan Pak Rudi ya, masalah macam-macam lah yang radikalisme segala itu kan asalnya dari masalah ekonomi. Kalau dia nggak sejahtera, gimana dia mau itu gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Pak Haryadi. Tepuk tangan dong.
yang jelas ada satu berita ya, saya kebetulan juga di Kementerian Sosial membantu program bantuan sosial Pak Haryadi. Jadi memang di era Pak Jokowi itu 2014 sampai 2019 angka kemiskinan kita itu kan turun menjadi 1 digit yang tadinya 12 menjadi 9. Tetapi problematiknya adalah ternyata dari sekian ada sekitar 10 juta yang nanti tahun ini akan menjadi 15 juta keluarga miskin di Indonesia menerima bantuan sosial. Baik, ternyata dari 15 juta keluarga miskin yang menerima bantuan sosial itu, yang bisa bangkit untuk menjadi pekerja, menjadi profesional, lalu ikut membangun bangsa itu baru 6%, bisa dibayangkan. Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi itu sangat tepat sekali, benar sekali gitu. Jadi memang masih perlu banyak sekali yang harus dilakukan dan dikerjakan, terutama untuk menjaga angka kemiskinan tadi dan memastikan bahwa 37% dari warga negara bangsa Indonesia ini tentu harus dipastikan bahwa mereka sejahtera supaya bisa terhindar dari berbagai potensi-potensi risiko yang ada. Kalau dalam psikologi juga potensi risiko itu sangat luar biasa, mulai dari yang anak kecil, remaja, dewasa, sampai lansia sekalipun, karena mereka akhirnya menjadi individu-individu yang tadi tidak bisa menjadi bonus demografi tapi malah menjadi beban demografi. Nah, yang paling akhir sekali lagi mohon izin, last but not least gitu ya, so many things we have to do, so little time we have. Kita pengen kerjain banyak hal tapi ternyata juga banyak hambatan, banyak kesulitan, dan ternyata mimpi kita ini juga ternyata masih banyak gangguan nih gitu untuk bisa mencapai apa yang dicanangkan atau disampaikan oleh Pak Kristianto Wibisono. Nih tantangannya, Pak Rudy S. Kamri, lalu juga Pak Haryadi Sukamdhani ini tentu akan membakar semangat kita. Tetapi bagaimana kalau ternyata ada masalah-masalah yang sangat beresiko yang membuat rencana kita, mimpi kita ini menjadi sulit terwujud? Mari kita dengarkan yang terakhir dari Bapak Ahwi Litab. Monggo, silakan Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Biar lebih mantap berdiri aja ya. Kalau orang bilang tampil beda lah gitu kan. Jadi memang itu tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak bertiga bahwa semua bisa berjalan. Tapi saya mengambil satu doktrin yang paling mudah, itu tata tentrem Kertara Harja. Bagaimanapun hebatnya teori, bagaimana hebatnya persiapan rencana udah hebat, tapi kalau situasi tidak mendukung, ekonomi pun bisa langsung anjlok. Sekolah orang pada demo semua, anak-anak bagaimana mau sedang maju gitu kan, semua segala macam. Saya kebetulan pernah bertugas di negara yang paling koboi. Saya kebetulan jadi duta besar di Meksiko. Negara inilah negara orang kalau senang ngerampok tidak pakai pakai pistol, pasti pakai M16. Jadi kalau merampok pasti jatuh otomatis gitu. Jadi bagaimana orang takutnya gitu ya. Tapi itu pun tidak merupakan jaminan, tidak berbanding terbalik. Kalau saya bandingkan bagaimana ya dari Pak Sukamdhani susah menarik turis kita di sana dengan 100 juta penduduk, turisnya 47 juta. Negeri itu tiap hari ada gangster narkotika segala macam gitu. Tapi ini jadi beberapa titik-titik mereka kuasai. Nah ini mungkin kita juga perlu titik-titik ini kita kuasai gitu ya. Di titik-titik mana saja. Jadi hal ini sekarang kita udah bener nih. Kita menyampaikan ada 5 destinasi yang kita akan capai. Tapi juga ada satu hal yang paling penting lagi, yaitu tadi kembali kepada manusia yang ada di daerah itu. Daerah di Indonesia ini yang bisa manusianya, masyarakatnya, itu baru Bali. Itu bagaimana mereka terkaget sewaktu bom Bali 1. Ini saya yang menggambarkan bahwa situasi keamanan itu berbanding terbalik nggak dengan situasi hal-hal ini. Waktu bom Bali 1, itu kita punya turis anjlok, zero di Bali. Ditunjuklah di sana. Komandan tim penyidiknya adalah Brigadir Jenderal Made Mangku Pastika. Beliau ini adalah orang Bali dari golongan rakyat jelata.
Gubernur Bali tidak pernah ada, kalau tidak Ida Bagus, Anak Agung, itu nggak bakal bisa jadi gubernur di Bali waktu itu. Orang Bali itu merasa bahwa kalau tidak aman kita nggak bisa makan gitu loh. Jadi waktu pemilihan gubernur, Made Mangkubumi bisa menyapu 90%, tumbang semua. Nah, ini karena gambaran bahwa situasi keamanan ini adalah satu hal yang bisa kelihatan tidak. Bagaimana sumber daya kita bisa bagus kalau kita sendiri juga tidak bisa menyiapkan hal ini. Ini menyangkut sekolahan, karena yang namanya itu sumber daya ini tidak hanya didapat di sekolahan, ya kan? Di sekolah, di luar sekolah juga kita memerlukan hal-hal ini. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa tadi bapak-bapak ini sudah menyampaikan semua bidang ekonomi, bidang ini, ya. Tapi itu jangan lupa satu bidang yang tetap harus kita kuasai. Saya ingin menggambarkan bagaimana keberhasilan Pak Jokowi hasil survei Litbang Kompas terakhir mengenai situasi keamanan di Republik ini. 2014 itu 42% kepercayaan terhadap ini keamanan. Tapi 2018 sampai naik sampai 82%. Berarti tingkat beliau bagus gitu ya, untuk bisa beliau menciptakan tingkat keamanan pada saat-saat sebelum pemilu. Tapi setelah pemilu kan goncang lagi kan, nah itu urusan lain lagi kan, karena pemilu soalnya kan. Tapi artinya beliau bisa menjaga ini, dan momen ini harusnya kita bisa pertahankan di hal-hal yang akan datang. Dan saya rasa ini pasti bisa. Dan kami percaya dengan susunan kabinet yang sekarang yang bertugas di bidang-bidang ini, ya kan, ada Menko Polhukam, ya kan, ada Menteri Agama, ada Menteri Dalam Negeri, itu kan udah dipilih presiden semua itu, Menteri Pertahanan. Ini orang-orang yang bertanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan keamanan dan ketahanan nasional Republik Indonesia. Dan saya cukup sekian, saya rasa semua bapak-bapak bisa menerjemahkan bahwa ini presiden kita udah on the right track untuk di bidang keamanan dan ketahanan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Bapak Hamilton, ya. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan betul sekali. Nah, bagaimana kalau sekarang saya berikan kesempatan yang sangat pendek sekali untuk mungkin untuk memberikan tanggapan atau mungkin bertanya. Kelihatannya saya juga dapat satu pesan ini, barangkali mungkin perwakilan untuk yang memberikan tanggapan, boleh saya mintakan Bapak Samsul Hadi. Saya namanya Samsul Hadi. Kita membangun namanya Lembaga Kajian Nusantara. Nah, ini diharapkan ada satu konstelasi dari semua SDM yang kaitannya dengan SDM unggul untuk ke depan ini sangat penting sekali, karena kita sampai sekarang itu belum punya data yang namanya SDM. Jadi SDM yang di luar negeri semacam diaspora pada waktu Pak Dino Patijalal itu sudah sempat mengumpulkan demikian banyak, tapi itu hanya untuk kepentingan politik, jadi tidak pernah dimanfaatkan untuk keberhasilan untuk negara. Terus yang kedua, saya sampaikan bahwa tadi dari Pak Rudi sebut soal revolusi mental itu memang membangun karakter manusia memang sulit sekali. Revolusi mental itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Nah, ini kebetulan juga saya ada Pak Warno ini menggeluti soal revolusi mental yang ingin nanti bisa memberikan share-nya. Jadi SDM unggul di sini sangat penting sekali. Di sini tadi juga ada dengan pendidikan, Kementerian Pendidikan sekarang. Tapi kalau menurut saya bahwa pendidikan sekarang dengan menteri yang milenial ini akan menjembatani antara periode sebelumnya dengan loncatannya sangat jauh sekali. Nah, ini memang kita perlu buktikan pada saat nanti, karena dimana kita harus pakai aplikasi masing-masing ini yang sangat jadi menurut saya dari pandangan bapak-bapak tadi, baik Pak Rudi, Pak Kristianto, Pak Haryadi maupun Pak Afwil ini sudah menjawab sebetulnya mengenai nasional kebangsaan. Tapi yang penting sekali lagi, jadi kita harus sebetulnya
terpadu dan mempercayakan kepada pemerintah yang sekarang untuk kita maju bersama. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan lagi. Saya berikan kesempatan satu kali. Oke, Mbak kita yang paling cantik. Gak ada lagi Mbak, cuman Mbak aja yang mau nih. Mari kita lihat ya Mbak Ida Arimurti yang sangat luar biasa, monggo Mbak. Oke, terima kasih Mbak Cassandra, ini sahabat saya dari mulai zaman Prambors. Assalamualaikum. Ini terus terang luar biasa sekali. Tadinya saya mengharapkan bahwa di dalam diskusi ini hadir Bapak Muldoko atau Pak Ngabalin atau kalau nggak salah ada Wisnu Tama dan lain sebagainya ya. Karena gini, kita nih ngobrol, tapi ngobrol itu bagus banget. Cuma kalau nggak disampaikan sama pemerintah, kayaknya samjukbo. Jadi sama juga bohong kan gitu. Walaupun bisa aja ada resumenya, ada apa. Itu emang nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau datang Pak Muldoko. Nah kebetulan saya ketua organ dari Mahajana. Kemarin saya juga sempat pelantikan ketemu sama Pak Jokowi ya. Dan saya bilang bahwa Pak, ayo dong dengerin para relawan. Dan ini banyak sekali masukan yang luar biasa. Terus terang kayak misalnya masalah kenapa sih revolusi mental itu gagal? Kenapa sih radikalisme? Kenapa sih gitu? Banyak sekali. Tapi sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi itu udah luar biasa ya. Menurut saya dari era sebelum presiden sebelumnya, Pak Jokowi itu udah benar-benar melakukan inovasi dan banyak hal perubahan ya. Dan kenapa sih kita revolusi mental dan lain sebagainya? Betul, masalahnya tuh masalah ekonomi ya Pak ya, masalah pendidikan. Nah saya menyoroti masalah pendidikan gitu ya. Dan pendidikan ini kita ini nih Pak Jokowi udah mengupayakan gimana sekolah gratis, tapi ujung-ujungnya nggak gratis juga, karena mereka tuh gratis tapi guru-gurunya jadi cari tambahan, kemudian tetap aja mereka ngeluh mesti bayar ini lagi, mesti bayar itu lagi gitu loh ya. Jadi saya tuh pengen kita nih kalau bisa ketemu sama Pak Nadiem gitu, ketemu sama Pak Muldoko atau siapa, bahkan kalau bisa bagaimana kita mengupayakan Pak Jokowi hadir gitu, walaupun kemungkinannya agak sulit ya, tapi beliau kan menang karena relawan kan, jadi ya kalau saya lihat kabinetnya luar biasa, jadi kita harus support. Karena semuanya tuh udah dalam pemikiran Pak Jokowi, gimana ya nih membentengi orang-orang yang nggak bisa dibilangin, yang maunya protes terus, yang mau. Dan saya ini prihatin banget dengan acara di TV. Saya bingung gitu ya, kalau mau jadi oposisi jangan dia terus dong gitu. Banyak loh orang yang luar biasa, masa Fadlizon lagi udah tahu dia udah nggak kepake gitu loh, terus dia lagi yang kerjanya cuma marah-marah, apa yang bisa diberikan oleh rakyat gitu. Jadi kita nih coba kalau bisa undang gitu dari TV One, undang dari Metro TV, undang dari perwakilan pemerintah. Yuk kita sama-sama, saya juga mau gitu ya, misalnya dari teman di sini supaya nggak mubazir gitu loh kalau kita diskusi. Kita lupa kepada karma ya, dan kepada dosa kita sebagai pribadi maupun kolektif munafik. Jadi kalau Pancasila itu sudah top lah, Pancasila itu top of the top. Bung Karno merumuskan itu segala macam, itu sudah belajar segala macam. Kita tidak perlu sok pinter mau mengulangi beliau. Jadi Bung Karno sudah melihat Pancasila itu adalah end of tracking daripada ideologi liberal dan komunis.
Jadi dia tuh ngerti bahwa dunia ini terbagi dua lah kubunya ya waktu itu ekonomi zaman perang dingin itu. Satu kubu komunis itu yang percaya bahwa kolektif negara itu lebih berperan daripada pasar. Satu lagi kubu pasar yang percaya bahwa pasar itu lebih bagus daripada penguasaan negara. Dan terbukti kan komunisme kalah tuh, komunisme gagal tuh. Deng Xiaoping itu bilang begini, kita RRT mencoba komunis itu tahun 49 sampai 79 kapok, 30 tahun tidak bisa apa-apa gitu. Jadi kita kembalikan ke pasar. Dia pakai istilah the market is older than the Marxism. Jadi market pasar itu lebih tua dari Marxis. Marxisnya gagal memberi resep gitu, resepnya gagal. Nah, sekarang dengan kegagalan resep itu makanya pasar itu harus dikendalikan. Nah, yang mengendalikan ini birokrat. Nah, birokratnya itu tentu harus bijaksana dan harus betul-betul menjadi panutan, teladan, tidak korup, tidak macam-macam ya, parasit, sehingga kiprah ekonominya itu bisa berjalan dan menjadi sukses gitu loh. Nah, kalau itu tidak dilakukan ya yang terjadi ya seperti kita ini. Kita ini sebetulnya kan luar biasa tuh. Zaman Belanda dulu tuh Indonesia top of the top gitu ya. Jadi Belanda tuh menjadi kekuatan ekonomi global paling kaya setelah Spanyol itu karena monopoli perdagangan Nusantara. Nah, kalau sekarang Nusantaranya ditinggal jadi kafiran tuh jangan salahkan Belanda. Belandanya udah pergi 70 tahun lalu kok. Kita sendiri yang salah kok tidak bisa mengelola kekayaan alam kita secara maksimal, secara optimal. Jadi sebetulnya memang sudah tidak perlu berteori lagi, berpidato lagi, berwacana lagi, berpenataran lagi, tidak perlu. Dilaksanakannya, dikerjakan aja. Kalau teken izin sehari kalau bisa 10 atau 100, jangan izin ditumpuk sampai 5 bulan. Ya orangnya udah lari ke Vietnam investornya. Ya. Jadi dan kita ini sebetulnya memang mbaknya liberal Pak, ngakunya Pancasila tapi sorry liberal. Sebetulnya sistem presidensial itu harus dua partai Pak. Kalau sistem presidensial 2 partai itu efisien. Ini kan sistem presidensial kalau multi partai paling gendeng di negara. Ya, jadi itu harus dirombak semua. Kalau mau memang sebetulnya orang-orang yang masih berpikiran sehat itu ya membuat terobosan. Kalau tahun 2024 kita mau calon presiden independen di luar multi partai ini yang sudah kacau balau ini, kita mau bikin presiden yang bisa mendeliver gitu lah. Kalau perlu gini loh, ketua partai itu dari IO aja. Siapa yang tahu nama ketua partai Demokrat? Mereka nggak ada tuh, ketua partai Demokrat, ketua partai Republik. Tapi partai Demokrat dan partai Republik membuat konvensi, muncullah bibit-bibit unggul capres yang hebat-hebat. Partainya cukup 2, tidak terlalu pusing gitu. Nah, kita ini kan ngaku Pancasilais tapi mbahnya liberal, betul mbah liberal itu ya. Jadi itu harus ada terobosan-terobosan begitu yang ya kalau saya ngomong gini kan mereka ya Pak Kres kan tidak punya partai. Kalau yang punya partai ya tidak mau ya dah. Nah sekarang relawan itu kalau memang kuat ya buktikan bahwa Anda lebih kuat dari partai gitu ya. Dan sebetulnya kalau dihitung coba suaranya dihitung dulu. Suara partai sama suara relawan itu besar mana? Kalau suara relawannya tidak berani bikin partai ya salah Anda. Jangan salahkan partai. Terima kasih. Ayo ditantang yo, ayo bikin partai relawan maksudnya. Baik, saya kira kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tapi mungkin saya juga ingin menyampaikan ada satu. Saya kira saya tidak perlu merangkum semuanya tadi dari sisi ekonomi, dari sisi SDM, kemudian dari sisi dunia usaha dan juga ketahanan. Saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini Polri baru dilantik tadi ya, jadi berarti yang kita harapkan kuat untuk bisa mengawal mimpi kita menuju Indonesia maju, SDM unggul. Tetapi juga jangan sampai kita lengah, terutama tadi kalau para relawan ini bisa kuat, mari bikin partai kata Bapak, tapi setidaknya kita, bagaimana Bu? Partai perempuan, siap, saya ikut Bu. Iya, baik. Lalu kemudian saya juga perlu ingatkan bahwa baru beberapa hari yang lalu kita mendapatkan berita tentang
tewasnya Abu Bakar al-Baghdadi di ISIS Suriah, ya. Bagaimana Amerika begitu bangganya dan bahkan menyampaikan itu ke seluruh dunia tentang video penyerangannya. Tetapi yang jelas saya ingin menyampaikan juga, dalam waktu kurang dari 1 hari banyak sekali orang yang sudah langsung melakukan baiat terhadap pemimpin baru dari ISIS, ya. Jadi sudah muncul. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu sampaikan karena saya banyak diperbantukan di Densus untuk memeriksa tersangka teroris selama ini dari tahun 2009. Yang jelas yang dari Indonesia itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, kemajuan yang tadi diharapkan, bagaimana tadi soal pendidikan, soal dunia usaha, soal ketahanan, yang ternyata kecanggihan itu pun juga masuk ke masalah ini, ya. Demokrasi justru membangkitkan atau membuka kesempatan kepada kelompok radikal ini untuk bangkit, ya. Sekarang itu saking canggihnya, ya, bukan cuma makanan saja yang bisa kita beli online, baiat pun bisa baiat online. Nah, dalam hal ini tentu kami berharap bahwa apa yang kita sampaikan pada hari ini, yang kita diskusikan, saya berusaha sekuat mungkin untuk menyampaikan, merangkum segala pembicaraan dari bapak-bapak yang luar biasa ini, dan tentu saja bapak-bapak ini juga berharap agar bisa diteruskan, ya, dan diperjuangkan walaupun mungkin hadirin dan hadirat yang datang agak terbatas, tapi saya yakin Pak, tolong diyakinkan. Saya kemarin sudah memastikan ada videografi, jadi habis ini tentu harus bisa disebar, terutama juga nanti akan ada Skype dengan Amerika Bersatu. Jadi tentu saja jangan sampai perjuangan para relawan, bapak-bapak narasumber di sini berhenti sampai di sini. Apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas menjadi satu pemikiran yang sangat berkesan di hati. Bapak, Mbak Aida Arbuti, saya ikut ya nanti acara mahajananya gitu, ya. Jadi kita makin saling mendukung. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Tentu saja kita sampai pada akhir dari acara talk show ini. Saya udah berdiri di sini, udah ditungguin karena abis ini ada penyerahan souvenir, penyerahan tanda mata, tanda kasih untuk para narasumber kita. Baik, saya tutup dulu talk show kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tentu saja tepuk tangan untuk para narasumber kita. Baik, lagi tepuk tangannya deh. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Kami membuatkan tema adalah tema pasca pelantikan Pak Jokowi dalam dampak positif yang kami bahas. Itu yang ininya. Dari beberapa pendapat-pendapat yang pembicara-pembicara nanti akan kita buatkan laporan khusus kepada Presiden.
Itu yang dari kami. Nanti mungkin yang lain bisa menambahkan. Silakan. Dan kami dari sebagai ketua umum dan wakilnya adalah Ibu Rini sebagai panitia, ketua panitia. Terima kasih, saya Rini Susilawati, saya sebagai ketua panitia dalam acara talk show yang diselenggarakan pada sore hari ini. Tujuan kami adalah jelas, kami mendukung semua apa yang diambil kebijakan oleh Bapak Jokowi, terutama dalam pengambilan kabinet. Kami sangat mendukung, tetapi tidak lupa bahwa bila terjadi hal-hal yang menyimpang dari rencana semula, kami pasti akan mengkritisi dengan jalur yang semestinya. Dan juga kami sebagai relawan tentunya ini dari Relawan Indonesia Maju dan Relawan Amerika Bersatu akan selalu mendukung Bapak Jokowi, mengawal Bapak Jokowi sampai 5 tahun ke depan. Dan kami berharap dari semua relawan, mungkin perwakilan, bahwa kami ingin diajak juga bicara apabila negara mungkin ada masalah, ada persoalan, apapun. Kami, karena relawan ini terdiri dari beberapa profesional, ada pengusaha, ada karyawan, ada pengacara. Di sini kami bukan orang-orang bodoh di jalanan. Sebenarnya kami orang-orang yang juga mempunyai portfolio. Jadi sekali lagi kami juga ingin ikut menyumbangsihkan bagi bangsa dan negara melalui jalur yang benar. Silakan ditambah. Pak Rudi, ada itu enggak? Evaluasi dari kabinet. Jokowi tadi kan Bapak bilang bahwa kabinet ini ada beberapa yang setuju, ada yang enggak, ada masukan. Begini, bagi kami sebenarnya kami memberikan waktu dulu kepada kabinet Indonesia Maju ini bekerja, mungkin selama 6 bulan sampai setahun. Nanti kita evaluasi bersama. Kami tetap menjadi pendukung Pak Jokowi, tapi benar-benar yang kritis. Artinya dalam diskusi kali ini pun kami akan memberikan masukan pada Pak Jokowi tentang bagaimana menggiatkan SDM dalam rangka Indonesia Maju ini. Saya kira itu. Jadi juga ada beberapa mempertanyakan untuk pendidikan. Oh iya. Itu bagaimana? Bagi saya ini adalah perspektif pribadi saya. Tapi sebagai anak bangsa saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Nabil dulu, karena beliau juga orang yang cerdas, brilian gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh beliau gitu ya. Dan kita tunggu, dan tapi kami pun dari para relawan ini juga akan memberikan masukan kepada beliau supaya menjadi bahan untuk menjadi kebijakan pendidikan berikutnya. Tidak mungkin tanpa perjuangan.